Assalamualaikum, welcome to my channel. Untuk teman-teman yang baru kenal atau baru ketemu dengan saya, salam kenal ya. Saya dengan Mom Trader. Oke, kali ini saya akan sharing tentang buat teman-teman khususnya yang masih pemula banget, yang baru banget di dunia saham, supaya teman-teman bisa dapat path-nya untuk belajar dengan praktis dan terstruktur. Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman, saya saranin ya, jangan ulangi kesalahan saya dulu, karena kesalahan saya dulu itu pertama kali masuk di dunia saham itu begitu buka akun di sekuritas, langsung ikut grup-grup rekom, langsung buy sell tanpa tahu dulu basicnya, sehingga apa yang terjadi ya otomatis modalnya cepat tergerus habis gitu, karena nggak tahu kan itunya basicnya seperti apa. Nah, saran saya, teman-teman belajar dulu, nanti insya Allah profitnya bakalan ngikutin kalau teman-teman udah punya pondasi basic yang kuat. Nah, ini satu quotes yang saya sangat suka banget gitu ya, dan ini juga reminder buat saya pribadi kalau udah mulai bosan belajar. Remindernya adalah jika kamu tuh nggak tahan letihnya belajar, maka ya kamu harus tanggung perihnya, menanggung kebodohan dan dunia saham. Apa risikonya? Ya, menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang berniat tidak baik untuk para pemula-pemula ini gitu. Apa itu banyak deh pokoknya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan fokus untuk analisa dengan cara technical ya. Saya nggak akan bahas yang lain-lain, kita akan fokus di technical. Nah, apa aja yang akan kita pakai di dalam analisa technical ini? Basically sih ada 3: harga, volume, dan kerangka waktu ya. Harga ya jelas lah, kita kan akan pengennya profit ya, otomatis harus dealing with harga. Terus yang kedua volume itu apa sih? Volume itu basically adalah jumlah lot atau lembar saham yang diperdagangkan dalam satuan waktu tertentu. Nah, kerangka waktu ini nanti teman-teman akan berhubungan dengan banyaknya kerangka waktu yang teman-teman harus fokuskan, pilih sesuai dengan style trading. Contoh, misal teman-teman itu kerja, nggak bisa mantengin running trade seharian, sehingga teman-teman pilihnya yang swing jangka pendek, misalnya semingguan, 2 minggu, atau sebulan. Maka nanti teman-teman akan fokus ke time frame yang di daily dan weekly gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen scalping, nanti beda lagi time frame-nya, nanti teman-teman fokusin dari daily terus ke yang time frame 5 menitan atau bahkan 1 menitan, karena pergerakan harganya sangat cepat sekali di scalping. Nah, itu ya, tiga itu nanti akan teman-teman perdalam di di fase basic ini. Nah, seperti pada kita dagang atau bisnis pada umumnya, ya otomatis untuk dapetin profit kan kita harus beli di harga yang rendah, jual di harga tinggi. Apakah semudah itu? Oh, tentu tidak, karena ini melibatkan banyak sekali perintilan-perintilan yang teman-teman harus pelajari, sehingga untuk menentukan rendah dan tingginya teman-teman bisa ketemu exact caranya gimana. Nah, gimana cara tahu itu tinggi rendah harga? Ya ini yang nanti akan kita pelajari gitu, di fase basic ini. Oke. Harga itu bergerak terus ya teman-teman, dari mulai pasar buka sampai tutup terus bergerak ya. Paling berhenti waktu istirahat tengah hari ya. Terus gimana kita bisa tahu ini, memahami pergerakan harga ini yang terus menerus bergerak ini kan gitu. Nah, kita taunya gimana gitu kan, ini harga posisinya gimana, kita masuk gimana, keluarnya gimana gitu kan. Nah, kita bersyukur salah satu dari penemuan yang sangat membantu buat trader yang fokus di analisa teknikal itu adalah ditemukannya candlestick ya di tahun 1700-an oleh pedagang beras di Jepang. Kalau teman-teman mau tahu cerita detailnya, ada tuh di ebook saya khusus untuk pemula juga, nanti saya siapkan ya, teman-teman bisa belajar di situ sejarahnya. Ini orang benar-benar genius banget yang menemukan candlestick gitu kan, karena di tahun 1700-an tuh beliau sudah menemukan metode untuk mengenali pergerakan harga, merekam, mempelajari, dan menemukan ternyata ada pola-pola tertentu yang bisa dipelajari sehingga bisa menjadi acuan untuk trading ya. Oke. Nah, ini ada 2 hal yang perlu atau wajib banget teman-teman pahami nanti. Yang satu, kerangka waktu seperti yang saya bilang, ada bulanan, mingguan, harian, 4 jam, 2 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, dan 5 menitan. Terus juga nanti teman-teman akan belajar tentang opening, high, low, close atau OHLC. Apa sih itu? Gitu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya.
Nah, ini yang namanya candlestick ya, teman-teman ya. Nanti akan banyak berkutat dengan barang satu ini gitu ya. Nah, most of the time akan kita belajar fokus di sini. Ini disebut dengan upper wick. Bahasa Inggrisnya wick lah. Bolehlah teman-teman mau sebut ini antena kek, atau mau sebut apa ya, ujung atasnya atau sumbu, boleh gitu. Tapi kalau di dalam istilah bahasa Inggrisnya namanya upper wick. Nah, ini ya. Ini upper wicknya. Nih. Nah, ini body candlestick. Nah, ya, nanti di sini ini sebenarnya nggak sembarang bentuk ini merekam banyak sekali informasi penting gitu. Sama kayak misalnya teman-teman yang di BMKG itu ya, itu pakai ada bahasa tertentu, ada sandi Morse. Nah, itu sama juga kayak ada mungkin untuk programmer itu punya bahasa sendiri. Sama kayak misalnya kita trader, bahasa kita menggunakan candlestick ini. Jadi, teman-teman harus bisa mastering candlestick ini sehingga teman-teman bisa nangkep apa sih message yang ingin disampaikan oleh si candlestick ini ke kita. Kalau kita bisa menerjemahkan, kita bisa nangkep message-nya, so otomatis teman-teman bisa mendapatkan potensi untuk meraih profit di situ. Itu. Makanya kita harus berantas buta candlestick atau berantas buta chart. Teman-teman harus bisa memahami message apa yang disampaikan oleh si candlestick ini. Nah, ini lower wick. Boleh nyebut sumbu bawah, boleh nyebut ekor, boleh nyebut apa lagi, terserah lah. Pokoknya ini ada upper wick, ada body, ada lower wick. Mainly ini. Tapi ini tidak sesederhana ini, teman-teman ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, kalau candlesticknya warnanya hijau, ini teman-teman nanti mau belajar ya, ada hijau, ada merah. Kalau di kita sih umumnya hijau merah, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya. Tapi kalau ini kita belajar dulu hijau. Ini saya suka sih karena sinyalnya positif ya. Harga openingnya tuh di bawah. Tuh ya, di situ. Nah, ini tadi kan upper wick ya, kita tahu ya. Nah, di puncak upper wick itu adalah harga tertinggi yang bisa diraih oleh si saham di jangka waktu tertentu. Jadi gini, jangan bingung. Kalau ini candlestick mingguan, merekam 1 minggu pergerakan harga, maka harga tertinggi ini adalah harga tertinggi yang bisa dicapai si saham dalam waktu 1 minggu. Kalau candlesticknya ini harian, maka harga tertinggi ini adalah harga tertinggi yang dicapai di hari itu saja. Itu ya. Nah, harga opening naik terus sampai dia mencapai harga tertingginya. Kemudian dia turun kembali. Nah, turunnya kemana? Turunnya tutupan di harga tutupan itu. Jadi terbentuklah harga close, itu harga di ending dari market itu kan gitu. Nah, ini yang namanya sumbu bawah. Ini sumbu bawah itu ujungnya adalah harga terendah yang bisa dicapai saham dalam jangka waktu tertentu. Jadi teman-teman tahu ya, kalau candlenya warnanya hijau itu harga openingnya pasti lebih rendah dibandingkan harga closingnya. Ya, ini yang benar-benar harus diperhatikan. Jadi kalau candle bullish itu pergerakan yang positif ya, itu harga pembukaannya itu pasti lebih kecil daripada harga tutupannya. Itu harga low itu tadi seperti saya bilang adalah harga terendah dicapai dalam jangka waktu tertentu. Demikian juga dengan harga high-nya. Nah, ini O-nya di sini, high-nya di situ, low-nya di sini, dan close-nya di sini. Ya, diperhatikan benar-benar ya teman-teman ya ini ya. Karena ini nanti dari data-data OHLC ini nanti teman-teman harus bisa menentukan seperti apa bentuk candlesticknya, atau kebalikannya, ada candlestick teman-teman harus bisa mengenali openingnya mana, closingnya mana, high-nya mana, low-nya mana. Nanti dari situ kita akan bisa dapat informasi yang berharga. Nah, oke, yuk kita cek di chart. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, semangat, cuan. Jangan lupa subscribe akun ini ya. Terima kasih.